Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tenanglah, jika mereka melawan, maka mereka akan merasakan siksaan yang lebih mengerikan. Ucap King Ruo tegas yang membuat keempat pemuda yang tersisa hampir membasahi diri, karena mereka yakin bahwa kata-kata itu bukanlah bualan belaka. Keempat pemuda yang merupakan prajurit elit dari dunia neraka kuno itu hanya bisa terdiam. Walaupun kini mereka telah berhasil memulihkan kekuatan, namun kekuatan rantai jiwa yang melilit mereka masih terus menyegel dantian mereka. Kematian bukanlah sesuatu yang mereka takutkan, tetapi penyiksaanlah yang mereka hindari. Saudara, kirim pesan pada yang lain, ucap seorang di antara mereka berbicara pada sang pemimpin. Benar, mengapa kita begitu bodoh, jawab sang pemimpin. Belum sempat sang pemimpin mengeluarkan lencana giok jiwa dari cincin penyimpanannya, tiba-tiba King Ruo kembali menghampiri mereka dan mengulurkan tangannya. Jangan membuatku melakukannya, ucap King Ruo dengan nada dingin. Kelompok tersebut begitu murka, namun mereka hanya bisa menahan diri. Mereka benar-benar tidak menyangka jika ada manusia yang sangat menyebalkan seperti King Ruo. Serahkan sekarang, jika tidak, aku akan mengambilnya secara paksa. Jika itu sudah terjadi maka kalian akan kehilangan kedua tangan itu, ucapnya dengan tatapan dingin. Bajingan keparat, teriak mereka dalam hati sambil menyerahkan cincin penyimpanannya. Setelah mengambil cincin penyimpanan tersebut, King Ruo lalu meninggalkan mereka dengan santai. Teriak sang pemimpin kelompok itu kesal sehingga membuat King Ruo tiba-tiba menghentikan langkahnya. Sebelum kalian benar-benar tidak bisa berteriak lagi, silakan berteriak sepuasnya, ucap King Ruo santai. Tanpa terasa 1 hari berlalu, namun pasukan naga air yang ditugaskan untuk mencari jasad King Xia masih belum menemukan hasil, sehingga King Ruo meminta Weng Ao untuk menarik pasukannya, menghentikan pencarian tersebut. Sesuai janji King Ruo, Weng Ao lalu membawa rombongan tersebut ke istana Giok Naga di wilayah terlarang Laut Barat. Di tempat lain, Husan beserta kelompoknya, dan Jin Han beserta kelompoknya terus bergerak menuju Laut Barat. 2 hari berlalu, di kota Yanhai, Jin Han beserta rombongannya bertemu Huo Mingzi yang langsung membawa mereka ke istana Giok Naga. Di wilayah barat, perbatasan kota air, Si Yi dan rombongannya akhirnya bertemu dengan Huo Zoudao yang membawa Zilong. Tuan muda, silakan kembali ke Laut Barat. Aku akan menuju kota Perak untuk berjaga dan melindungi klan, ucap Si Yi. Baik, tunggu kami di sana, jawab Zilong sambil membawa Husan dan yang lainnya pergi. Zoudao, gunakan kekuatan puncakmu, ucap Zilong. Baik tuan muda, tapi, ucapnya dengan suara ragu. Kita sudah tidak ada waktu. Lakukan sekarang. Baik tuan muda, balasnya masih dengan suara ragu. Walaupun demikian, Zoudao terus bergerak sesuai dengan arahan Zilong. Di atas punggung Huo Zoudao, Husan, Tuhai, Sieki, Siewu dan Sieba terlihat heran dengan maksud percakapan Zilong dan Huo Zoudao tersebut. Paman-paman guru, pulihkan diri kalian. Ingat jangan sampai ada yang membuka mata, ucap Zilong sambil menaburkan jutaan kristal jiwa. Husan dan yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepala lalu mulai mengambil sikap kultivasi di atas punggung kilin api ungu tersebut. Huo Zoudao lalu meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya. Di sepanjang jalan itu, Tuhai yang begitu penasaran pada Zilong membuka matanya dan menatap Zilong yang tersenyum kecil padanya. Tuan muda, Anda, ucapnya tiba-tiba menutup mulutnya. Apakah paman mual? Benar, jawab Tuhai sambil menutup mulutnya. Solusinya cuma satu, tutup mata dan kultivasi, ucapnya tenang. Baik,
jawab Tuhai cepat sambil memejamkan matanya dan mulai mengedarkan kekuatan kultivasinya. Tuhai benar-benar dibuat bingung, karena saat dirinya membuka mata, kepalanya tiba-tiba terasa pusing. Bahkan dirinya hampir memuntahkan makanan yang dia makan sebelumnya. Sebenarnya dia ingin menanyakan alasan Zilong yang terlihat baik-baik saja itu, tetapi dia mengurungkan niatnya, lalu berkultivasi dengan tenang. Setelah Tuhai, Husan dan yang lainnya juga mengalami hal yang sama, sehingga mereka lebih memilih untuk berkultivasi. Tuan muda, Anda mengerjai mereka, ucap Huo Soudao berbicara melalui telepati. Soudao, aku hanya ingin mereka beristirahat dan memulihkan diri, sanggah Zilong sambil meminta kilin api itu bergerak lebih cepat sambil tersenyum kecil. Di istana Giok Naga, King Ruo dan rombongannya dilayani oleh Weng Ao dengan ramah. Setelah semua peristiwa yang dia saksikan di atas laut barat sebelumnya, Weng Ao benar-benar tidak ingin menyinggung King Ruo. Weng Long, kemarilah, ucap King Ruo sambil membuat segel tangan. Baik penguasa barat, jawab Weng Long senang sambil menghampiri King Ruo. Di hadapan semua orang, sebuah lingkaran mantra formasi penyatuan berwarna biru keemasan muncul dan berdengung dengan lembut. Dari tahtanya, mata Weng Ao berkaca-kaca, karena kesembuhan sang putra akhirnya tiba. Weng Long, karena darah ras naga air dan naga api sedikit berbeda, kamu tidak bisa serta-merta menyerap kekuatan darah dan jiwa naga api merah, namun aku telah mengubah aturan penyerapannya terlebih lagi dengan tingkat kultivasimu yang hanya di tingkat pertapa. Ini akan sedikit menyakitkan. Sekarang masuklah. Baik penguasa, jawabnya dengan hati berdebar-debar. Tetap tenang. Baik penguasa, jawab Weng Long sambil memantapkan hatinya. Baru saja dirinya memasuki lingkaran mantra formasi itu, darah naga api merah yang mengambang langsung memasuki tubuhnya. Ah, teriaknya kesakitan. Kekuatan darah naga api merah itu langsung menindas kekuatan darahnya, bahkan rasa panas mulai membakar tubuhnya yang semakin lama semakin kuat. Tiba-tiba tubuhnya tersungkur dengan darah segar mengalir keluar dari mulutnya. Weng Ao yang duduk di tahtanya tiba-tiba berdiri, dengan tatapan wajah khawatir. Groak, raungan naga dengan keras keluar dari mulutnya yang disertai dengan transformasi bentuk tubuhnya menjadi seekor naga air dengan sisik putih pucat. Proses itu berlangsung selama 30 menit, hingga King Ruo menghentikan tindakannya. Weng Long, serap dan sempurnakan kekuatan darah dan jiwanya. Dalam waktu 1 bulan, mahkotamu akan kembali pulih. Baik penguasa barat, terima kasih, ucapnya memberi hormat. Setelah berbicara pada yang lain, Weng Long lalu meninggalkan ruangan itu. Weng Ao tiba-tiba menghampiri King Ruo lalu berlutut dengan hormat di hadapannya. Weng Ao memberi hormat pada penguasa King Ruo. Mulai hari ini pasukan Laut Barat akan menjadi pelayan penguasa, ucapnya dengan sikap bersungguh-sungguh lalu diikuti oleh para menteri dan para jenderal yang ada di dalam ruangan itu. King Ruo yang tidak menginginkan hal itu hanya bisa menggelengkan kepala. Ruo ucap King Ruyue yang diikuti anggukan dari King Ling dan Si Mei Lu membuat King Ruo tidak bisa menolak. Weng Ao, hormatmu dan hormat kalian semua aku terima. Bangunlah, ucapnya tegas. Terima kasih penguasa, ucap mereka bersamaan dengan hormat lalu berdiri. Setelah semua orang duduk kembali pada kursinya, King Ruo lalu mulai berbicara. Menjadi orang-orangku, itu berarti kalian harus menentang kejahatan, membantu yang lemah, dan harus mampu menjaga sikap. Selain itu, aku juga ingin kalian tidak menyinggung keberadaan Pulau Kura-Kura Emas. Jujur saja, mereka adalah klan dewa yang juga sama seperti kalian, ucap King Ruo mengingatkan. Kata-kata King Ruo dan semua penjelasannya itu membuat Weng Ao dan seisi penghuni istana Giok Naga bergidik. Mereka tidak menyangka jika klan Kiong yang mereka musuhi itu adalah klan dewa yang melayani King Ruo. Dari penjelasan King Ruo itu, Weng Ao menarik kesimpulan bahwa tuan barunya itu adalah seorang dewa. Terima kasih penguasa barat, kami akan melakukan semua yang Anda katakan, ucap Weng Ao sungguh-sungguh. Setelah membicarakan banyak hal di dalam ruangan itu,
Sambil menunggu Husan dan yang lainnya tiba, King Ruo beserta rombongannya lalu beristirahat di istana kehormatan klan Weng. Di dalam kamar, King Ruo menatap lembut King Ling. Ling kehadiran para penghuni neraka kuno dan ambisi Kaisar Mogui Tufu harus dihentikan. Itu berarti kakak Ruo akan ke dunia neraka kuno. Benar, tapi kali ini aku akan pergi dengan pasukan pelindung benua teratai biru. Kakak Ruo, aku juga ingin pergi. Tapi Ling aku tahu, kakak pasti mengkhawatirkanku, tapi saat ini tidak ada yang perlu kakak takutkan, jawab King Ling dengan wajah serius. Aku mengerti, tapi, kakak, berhenti mengkhawatirkanku dengan cara yang demikian, aku juga sudah dapat melindungi diri, jawabnya ngeyel. Bukan itu yang aku cemaskan, tetapi cahaya kehidupan baru dalam tubuhmu ini, ucap King Ruo sambil memeluk King Ling dengan lembut. Oh, apa kakak merasakannya? King Ruo menganggukkan kepalanya. Itu artinya Ling akan selalu berada di dalam dunia jiwa, ucapnya sambil tersenyum. Tidak masalah, asalkan kakak tidak meninggalkanku. King Ruo terdiam. Kenangan pahit saat dirinya meninggalkan King Ling dan tertahan di Pulau Nanren membayangi pikirannya. Aku tidak akan melakukan hal itu lagi. Maksud kakak? Tidak, maksudku. Kita akan selalu bersama, jawab King Ruo cepat. Suamiku, kamu terlalu banyak pikiran. Tenanglah, ucap King Ling sambil mengeratkan pelukannya. Mereka berdua terus berbincang-bincang hingga akhirnya mereka benar-benar terlelap. Di kamar lain, King Ruyue dan si Mei Lu masih berbincang-bincang santai. Yuyuer, setelah ini aku mungkin akan menetap di kota Perak, ucap King Ruyue. Maksud nenek, aku akan meninggalkan sekte. Tetapi aku punya permintaan khusus padamu, jawabnya dengan wajah serius. Nenek apa itu? Aku ingin kamu menjadi tetua agung menggantikan diriku, jawab King Ruyue. Tapi nenek, aku, Yuyuer, sekte membutuhkanku, tapi aku sudah tidak menginginkan hal itu lagi. Jika aku ingin pergi, maka tugasku adalah mencari sang penerus dan kamu adalah orang yang tepat, ucapnya sambil menatap si Mei Lu dengan tatapan memohon. Si Mei Lu terdiam. Tugas seperti itu bukanlah hal asing baginya, karena di klan Si sebelumnya dia adalah seorang tetua tingkat tinggi. Namun yang membuatnya ragu adalah tindakan sang nenek yang akan menyalahi aturan, karena menjadikan orang luar sebagai tetua agung sekte. Selain itu, dia juga tidak punya pilihan, apalagi menolak. Yuyuer, aku tahu apa yang kamu pikirkan, ucapnya sambil memberikan lencana giok hijau. Dengan ini kamu sudah menjadi murid sekte, selain itu. Tapi nenek, bagaimana para murid dan tetua sekte memberikan penilaian padaku, sedangkan aku, ucapnya sambil menatap King Ruyue ragu. Yuyuer, kamu dapat menunjukkan dirimu secara tiba-tiba, tapi, jawabnya dengan wajah ragu. Nenek ada apa? Yuyuer, dalam waktu dekat akan ada turnamen antar sekte yang akan diikuti oleh seluruh sekte aliran putih dan aliran hitam di jantung benua teratai biru. Acara itu disebut dengan kejayaan sekte. Lalu apa yang nenek ragukan? Yuyuer, ajang ini lebih tepatnya seperti acara balas dendam yang dibenarkan, karena dalam acara itu membunuh lawan adalah hal yang diperbolehkan. Aku mengerti, nenek tidak perlu khawatir akan hal itu, jawab si Mei Lu menganggukkan kepalanya. Andai saja Ruoer bisa ikut tentu kalian bisa saling menjaga, ucapnya dengan wajah khawatir. Maksud nenek acara ini hanya untuk para murid. Benar, para petinggi klan dilarang untuk ikut. Si Mei Lu menganggukkan kepalanya. Yuyuer, terima kasih. Ingat kamu harus berhati-hati, ucapnya sambil menatap si Mei Lu dengan lekat. Nenek, jika aku boleh tahu, kapan acara itu dilaksanakan? 4 atau 5 bulan lagi. Masih ada waktu untuk mempersiapkan diri, jawabnya menjelaskan. Mereka berdua terus berbincang-bincang dengan santai hingga akhirnya mereka beristirahat. Di tempat lain, aula istana puncak utama sekte Gunung Emas. Telah hadir Molin, Lin Feng, para wakil pemimpin puncak, para tetua tingkat tinggi dan tetua tingkat rendah. Di kursi lain, telah hadir beberapa tetua agung dan tetua tingkat tinggi dari sekte aliran putih lainnya.
Agenda mereka malam itu adalah membicarakan pergerakan yang telah dilakukan Sekte Aliran Hitam. Para perwakilan Sekte Aliran Putih itu terlihat bingung dan ragu, karena ide penyerangan yang akan dilakukan oleh Sekte Gunung Emas akan mempengaruhi kekuatan mereka dalam menghadapi acara kejayaan Sekte yang sedang mereka persiapkan. Pertemuan alot itu berakhir tanpa keputusan pasti, sehingga Mo Lin memutuskan untuk melakukan pergerakan itu tanpa bantuan kerjasama dari Sekte Aliran Putih lainnya. Setelah para perwakilan Sekte itu pergi, Mo Lin dan semua petinggi Sekte masih berada di tempat itu. Tidak masalah jika mereka tidak terlibat, lagi pula kita masih bisa melakukannya, ucap Lin Feng dengan tegas. Benar, kita yang memulai, maka kita juga yang harus mengakhiri. Lin Feng, sambil menunggu hasil penyelidikan faksi Raja Wali Perak, persiapkan pasukan, dan para wakil pemimpin dan tetua lainnya, tugas kita adalah mulai mencari murid yang akan ikut dalam acara kejayaan Sekte, ucap Patriark Mo Lin. Baik Patriark, jawab mereka bersamaan. Baiklah, silakan kembali dan beristirahat, ucap Mo Lin membubarkan pertemuan itu. Dan Mimin geser ceritanya tetua alurmu. Di Istana Giok Naga, 3 hari kemudian, Huo Soudao dan Huo Mingzi tiba sambil membawa Hu San dan yang lainnya. Kehadiran mereka di aula istana benar-benar membuat Weng Ao ternganga, di mana ke-10 kultivator tingkat Dewa Langit itu berlutut di hadapan King Ruo dengan sangat hormat. Bangunlah, senang melihat kalian baik-baik saja, ucapnya sambil meminta mereka berdiri. Terima kasih penguasa, ucap mereka dengan hormat. Ayah, ucap Zilong sambil duduk dengan santai. Kamu terlihat senang sekali, ucap King Ruo sambil mengerutkan kening. Ayah mereka, ucapnya sambil menatap Husan dan yang lainnya yang tersenyum salah tingkah. Husan, ada apa? Tanya King Ruo. Tidak ada penguasa, kami hanya pusing sedikit, jawab Husan jujur. Tiba-tiba si Meilu tertawa cekikikan, sehingga membuat Husan dan yang lainnya salah tingkah. Husan, maaf, ucap si Meilu cepat. Tidak apa-apa putri, jawab Husan sambil tersenyum kecil. King Ruo hanya bisa menggelengkan kepala sambil menatap rombongan yang baru tiba itu. Pasti kedua kilin api itu tidak mengajarkan teknik mata kilin langit batinnya. Baiklah, karena kalian sudah datang. Beristirahatlah, besok pagi kita akan bekerja, jadi persiapkan diri kalian. Baik penguasa. Weng Ao lalu meminta para pelayan untuk melayani Husan dan yang lainnya. Setelah Husan dan yang lainnya pergi, Weng Ao lalu membawa King Ruo ke dalam kawasan terdalam di Istana Giok Naga. Mereka berdua berjalan cukup jauh, hingga akhirnya tiba di sebuah istana kecil yang dijaga dengan ketat oleh ribuan prajurit naga. Penguasa Barat, mari, ucap Weng Ao membawa King Ruo memasuki ruangan itu. Di dalam ruangan, sebuah bola kristal berwarna biru langit sebesar kepala orang dewasa mengambang dan berdengung dengan lembut. Di sekitar bola kristal tersebut, 7 buah mutiara jiwa naga terus bergerak mengitarinya. Penguasa Barat, inilah mutiara mata lautan. Terakhir kali artefak suci klan naga ini digunakan ribuan tahun yang lalu, saat perang besar antar ras naga belum terjadi. King Ruo menganggukkan kepalanya mendengarkan penjelasan Weng Ao sambil memperhatikan bola berwarna biru itu dan mempelajari cara mengaktifkan dengan seksama. Aku mengerti, ucap King Ruo yang langsung mulai membuat mantra formasi penopang yang akan digunakan untuk mengirim kekuatan pada mutiara mata lautan tersebut. Setelah menciptakan 7 mantra formasi penopang pada ke-7 mutiara jiwa naga, King Ruo dan Weng Ao lalu meninggalkan tempat itu. Oke, dan Mimin geser ceritanya di Kota Perak. Di Kota Perak, Villa Bambu Emas, King Feng dan Ling Yun yang sedang berbincang-bincang tiba-tiba menerima pesan dari King Ruo. Istriku, Ruo dan orang-orangnya sudah menemukan jejak ayah, dan meminta kita untuk tetap tenang, ucap King Peng dengan mata berkaca-kaca. Suamiku, lalu apa tindakan kita selanjutnya? Itu artinya kita tetap menunggu, karena mereka akan segera ke Kota Perak. Ling Yun menganggukkan kepalanya. Suamiku, sebaiknya berita ini juga diketahui oleh kakak ipar Long dan yang lainnya. Istriku benar. Baik,
Mari kita temui mereka. Baik, jawab Ling Yun sambil beranjak dari tempat duduknya. Dan Mimin geser lagi ceritanya. 1 hari kemudian, di dalam kawasan terdalam istana Giok Naga, King Ruo dan Weng Ao membawa Hu San dan yang lainnya ke istana Mutiara Mata Lautan. Di dalam ruangan itu, King Ruo menempatkan masing-masing 2 orang pada ke-7 mantra formasi penopang. Hu San dan Tu Hai, Xie Wu dan Xie Liu, Jin Han dan Xie Qi, Xie Ba dan Zin, Zan dan Xie Jiu, serta dibantu keempat tawanan dari dunia neraka kuno, ke-7 pengisi kekuatan pada mantra formasi penopang itu menjadi lengkap. Setelah Hu San dan yang lainnya berada di posisinya masing-masing, King Ruo lalu mengaktifkan mantra formasi penopang. Sekarang, ucapnya sambil menjaga keseimbangan mantra formasi tersebut. Dengan segera Hu San dan yang lainnya mengirimkan kekuatannya pada mantra formasi penopang dan mengarahkan kekuatan tersebut pada mutiara jiwa naga yang masih bergerak. Dari jauh, King Ling, Si Meilu, King Ruyue, dan Zilong memperhatikan dengan perasaan berdebar-debar. Slung, mutiara jiwa naga yang mendapat tembakan dari mantra formasi penopang berhenti bergerak. Semakin lama, mutiara jiwa naga itu semakin terang hingga terjadi ledakan cahaya yang sangat dahsyat. Sus, cahaya itu langsung diserap oleh mutiara mata lautan dengan ekstrim. Wong, mutiara mata lautan itu mulai bergetar. Penguasa barat, sekarang, teriak Weng Ao memberi perintah. King Ruo lalu mengarahkan kekuatan jiwanya untuk menyusuri peristiwa yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Dengan perlahan bola kristal itu memuncul rangkaian peristiwa yang terjadi di seluruh laut barat dengan rinci. King Ling, Si Meilu, King Ruyue, Weng Ao dan para jenderalnya menyaksikan rangkaian peristiwa yang ditampilkan dengan perasaan berdebar-debar. 1 hari berlalu terlewati begitu saja, hingga mutiara mata lautan memunculkan pertarungan skala tingkat dewa di dalam kawasan Laut Biru. Itu, ucap Zilong sambil berdiri dari tempat duduknya. Zilong tenanglah, ucap Si Meilu dengan cepat. Tanpa menjawab, Zilong menganggukkan kepalanya sambil memperhatikan rangkaian pertarungan yang dimunculkan oleh mutiara mata lautan tersebut. Dalam pertempuran tersebut, puluhan para kultivator Dewa Langit bertempur melawan puluhan kultivator bayangan yang memiliki tanda cahaya biru di telapak tangannya. Pasukan pelindung teratai benua, King Ling membatin. Dalam pertempuran dahsyat itu, tiba-tiba muncul sosok King Xia yang ternyata juga melawan pasukan aliran hitam itu. Suamiku, ucap King Ruyue membatin dengan mata memerah. Dalam pertempuran itu, King Xia menunjukkan kehebatannya sebagai kultivator petir yang dapat membunuh lawannya, tetapi dia juga terluka saat pedang-pedang hitam dari salah satu kelompok tersebut mengenai tubuhnya yang ternyata merupakan pedang racun tingkat tinggi. Dalam pertarungan tersebut, King Xia yang telah meninggalkan tempat pertempuran namun terus dikejar oleh beberapa kultivator aliran hitam yang dapat bertransformasi menjadi seekor gagak hitam dan ular hitam raksasa. Walaupun demikian dengan sisa kekuatannya, King Xia akhirnya dapat membunuh kedua sosok tersebut. Dia pergi dalam keadaan terluka parah dan kehabisan tenaga lalu terjatuh ke lautan. Tidak lama berselang, Zipanzi beserta rombongannya yang merupakan para murid sekte Gunung Salju muncul dan mendapati King Xia yang masih bernyawa. Mereka bukan menolong tetapi menyerang King Xia dan memaksanya menyerahkan cincin penyimpanannya. Dari jauh, King Ling, Si Meilu, King Ruyue, dan Zilong yang memperhatikan tindakan brutal para murid sekte Gunung Salju itu dengan geram menggertakkan giginya. Bahkan Zilong hampir tidak mampu menahan amarahnya. Ternyata mereka benar-benar busuk, batinnya. Setelah selesai mengambil cincin penyimpanan itu, mereka meninggalkan tubuh King Xia yang tidak berdaya itu. Setelah mengapung selama 2 minggu di atas lautan, King Xia yang telah kehabisan tenaga itu mengeluarkan lencana jiwanya. Dengan sisa kekuatannya, dia menghancurkan lencana itu. Nenek buyut, itu, ucap Zilong dengan mata memerah. Tenanglah, ucap King Ruyue lembut. Sus, seorang kultivator dengan kekuatan angin dan tubuh yang terlihat transparan seperti air meraih tubuh King Xia, dan membawanya pergi.
King Ruo dengan sisa kekuatannya. Dia mengarahkan kenangan mutiara mata lautan mengikuti pergerakan sosok yang membawa tubuh King Xia tersebut, tetapi bayangan itu lenyap setelah memasuki kawasan terdalam kabut biru. Ruo cukup, ucap King Ruyue memberi perintah saat King Ruo yang sudah hampir kehabisan tenaga itu memaksakan kekuatannya untuk mengendalikan mutiara mata lautan tersebut. Boom, satu persatu mereka roboh kelelahan. Bahkan King Ruo hampir tidak mampu berdiri lagi. Kakak Ruo, ucap King Ling sambil menghampirinya dan mengirimkan kekuatan pemulihan padanya. Ling tenanglah, ucap King Ruo sambil meminta Weng Ao untuk mengurus yang lain. Zilong dengan cekatan membantu Husan dan yang lainnya dengan menaburkan jutaan kristal jiwa. Dibantu King Ling dan si Mei Lu, King Ruo mulai memulihkan kekuatannya sambil menyerap jutaan kristal jiwa dengan sangat ekstrim. Menggunakan mutiara mata lautan ternyata memerlukan tenaga yang sangat banyak. Sebagai kultivator dewa langit tingkat puncak, dirinya bahkan kehabisan tenaga. Tidak heran, Weng Ao saat itu ragu, batinnya sambil menatap Husan dan yang lainnya yang kini benar-benar telah roboh kehabisan tenaga. Husan, maaf aku terlalu memaksa, batinnya pelan sambil menyerap kekuatan pemulihan yang sedang dilepaskan oleh King Ling dan si Mei Lu. Di tempat lain, King Ruyue menghampiri keempat kultivator dari neraka kuno yang kelelahan tersebut. Terima kasih sudah membantu cucuku, ucap King Ruyue dengan tatapan dingin. Nyonya, kami sudah siap, jawab salah satu di antara mereka pasrah. Para kultivator itu telah melihat rangkaian gambar yang dimunculkan oleh mutiara mata lautan tersebut. Pengampunan adalah sesuatu yang sangat mustahil. Tidak mendapatkan siksaan adalah sedikit kemurahan. Mereka tidak menyangka orang yang dicari King Ruo adalah kakeknya, dan anggota kelompok mereka terlibat dalam kekacauan itu. Nenek, ucap King Ruo memanggil King Ruyue supaya tidak membunuh para pemuda tersebut sambil melepaskan segel rantai emas yang mengikat jiwa mereka. Lakukan, ucap King Ruo datar. Baik tuan, mereka lebih memilih bunuh diri daripada dibakar dengan api putih atau siksaan lainnya. Setelah berkata-kata, keempat pemuda tersebut meledakkan dirinya. Weng Ao tidak pernah menyangka jika King Ruo masih tidak melepaskan para kultivator itu walaupun telah menggunakan kekuatannya. Nenek, beristirahatlah. Kita dapat membicarakan masalah ini nanti, ucap King Ruo sambil meminta si Mei Lu dan King Ling menenangkannya. Baik, jawab King Ruyue sambil meninggalkan ruangan itu yang diikuti oleh si Mei Lu dan King Ling. Setelah King Ruyue dan rombongannya pergi, King Ruo lalu kembali memulihkan dirinya. Penguasa barat, kami pergi dulu, ucap Weng Ao sambil memerintahkan prajurit untuk menutup tempat itu. Di tempat lain, di dalam kamarnya, Zilong langsung menggunakan waktunya untuk mempelajari kitab teknik gerbang 9 naga. Rangkaian peristiwa yang telah dia saksikan dari mutiara mata lautan, memacu semangatnya untuk segera menguasai jurus-jurus dalam kitab itu secepat mungkin. Satu hari kemudian, King Ruo dan rombongannya selesai memulihkan diri lalu mengumpulkan semua orang di dalam istana Giok Naga. Di dalam aula utama istana Giok Naga, Weng Ao beserta seluruh para menteri dan jenderalnya terus berdatangan memasuki ruangan itu. Setelah semua orang tiba, King Ruo lalu memulai pertemuan tersebut. Matanya yang tajam menatap semua orang dengan ramah. Weng Ao, jenderal dan para tetua istana Giok Naga, terima kasih telah memberikan kesempatan pada kami untuk menggunakan mutiara mata lautan. Karena aku telah menemukan apa yang kami cari, maka kami akan melanjutkan perjalanan, ucap King Ruo sambil menatap King Ruyue dan yang lainnya. Penguasa, bagaimana dengan langkah Anda selanjutnya? Tanya Weng Ao. Weng Ao, karena kami telah menemukan petunjuk, kami akan melanjutkan pencarian. Selain itu aku juga akan menumpas mereka yang terlibat, jawabnya dengan mata berkilat. Mengapa penguasa tidak ingin kami terlibat? Weng Ao membatin saat King Ruo tidak menyinggung masalah pasukan bantuan. Penguasa, izinkan aku ikut, ucapnya dengan wajah penuh harap. King Ruo menggelengkan kepalanya. Weng Ao, tugasmu saat ini adalah meningkatkan kekuatan diri dan mengembangkan kekuatan pasukan naga barat.
Weng Ao terdiam. Dengan kekuatan mereka yang masih rendah, keterlibatan mereka juga tidak akan membantu, terutama melawan kelompok aliran hitam yang sangat kuat itu. Terlebih lagi mereka adalah kelompok yang berasal dari dunia neraka kuno. Tapi penguasa, ucapnya dengan wajah ragu. Weng Ao sangat berharap dirinya dapat meningkatkan diri dengan melayani King Ruo, tetapi apa daya King Ruo telah memberi perintah. Weng Ao, kami akan pergi. Ingat tugas dan kewajiban kalian. Meningkatkan kekuatan diri dan membantu yang lemah adalah prioritas utama, ucap King Ruo sambil mengeluarkan 2 buah peti yang berisi sumber daya tingkat tinggi serta berbagai senjata yang diperlukan untuk mengembangkan kekuatan klan Naga Barat. Penguasa ini, dengan wajah ragu, gunakanlah. Aku ingin generasi kalian dapat kembali menggunakan mutiara mata lautan tersebut. Terima kasih penguasa, ucap Weng Ao sambil berlutut diikuti oleh yang lainnya. Setelah berkata-kata, King Ruo lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Di atas langit, di atas bilah pedang Sue Luo. Nenek, kita masih memiliki harapan. Aku ingin nenek menyampaikan kabar baik ini pada ayah dan paman-paman di kota Perak secara langsung, ucap King Ruo. Ruo aku, jawabnya dengan berkilat. Nenek serahkan padaku, ucapnya sambil menatap Zilong yang tampak begitu ingin berbicara. Baiklah, jawab King Ruyue menganggukkan kepalanya. Zilong bawa nenek buyut dan bibi Yuyu ke kota Perak. Ayah dan ibu ada sedikit urusan, ayah dan ibu akan secepatnya menyusul, ucap King Ruo. Tapi ayah, jawab Zilong dengan wajah ragu. Zilong tidak kali ini, ucap King Ruo dengan wajah serius sehingga membuat Zilong hanya bisa menganggukkan kepala. Zilong bibi butuh teman bicara yang bisa menjelaskan wilayah barat ini. Apakah kamu bersedia? Ucap si Meilu lembut. Baik bibi, aku bersedia. Ayah, jika sudah selesai, segera susul kami. Tentu saja, jawab King Ruo. Pedang Sue Luo bergerak meninggalkan tempat itu melesat ke arah barat dengan kecepatan tinggi. Setelah si Meilu, Zilong dan King Ruyue pergi, King Ruo lalu meminta para pelayannya kembali ke dalam dunia jiwanya. Masuklah, ucap King Ruo sambil membuka dimensi dunia jiwa. Ling kamu juga, ucapnya dengan tatapan lembut. Kakak Ruo, aku, Ling ingat mulai saat ini, kamu tidak boleh terlalu lelah, ucap King Ruo memotong perkataan King Ling sambil tersenyum hangat. Baik, jawab King Ling lalu memasuki dunia jiwa. Setelah para pelayannya memasuki dunia jiwa, tiba-tiba wajah ramah itu berubah menjadi beringas dan mata nyalang. Bajingan itu, mereka benar-benar tidak bermoral. Mereka harus dibinasakan, gumamnya dengan sangat kesal. Huo Mingxi muncul. Mingxi bergerak ke arah utara, tepatnya ke sekte Gunung Salju. Ucap King Ruo. Baik penguasa, jawab kilin api ungu itu sambil melesat terbang dengan kecepatan puncaknya. Sambil bergerak terbang, penguasa, jika aku boleh tahu apa tujuan kita ke sekte tersebut? Bukankah masalah dengan para murid sekte Gunung Salju sudah selesai? Tanya Huo Zoudao mencairkan suasana hati King Ruo yang sangat murka tersebut. Para murid itu ternyata tidak jujur dan mereka telah bertindak di luar batas. Aku begitu menyesal memberikan pengampunan kepada mereka semua. Apakah itu berarti kita akan membinasakan mereka? Aku akan menangkapnya, memberikan mereka siksaan yang lebih berat, jawab King Ruo dengan serius. Tapi penguasa, aku tidak peduli. Mereka harus mendapatkan hukuman. Jika pihak sekte melindunginya, maka aku akan menghancurkan mereka bersama sekte itu. Huo Zoudao terdiam. Dia benar-benar bingung dan tidak tahu mengapa tiba-tiba sang tuan menjadi murka seperti itu. Sudahlah, batinnya sambil terus bergerak terbang. Penguasa, lalu bagaimana dengan masalah lainnya? Semuanya telah menemukan titik terang. Saat ini aku akan menyelesaikan masalah itu satu persatu. Pertama, aku akan memberikan pelajaran pada para murid sekte Gunung Salju, bahkan seluruh sekte itu jika perlu. Kedua, menghentikan invasi serangan Kaisar Iblis Moguitufu.
dan mencari jejak sang penolong yang menyelamatkan kakek King Xia. Baik penguasa, itu berarti setelah pergi dari Sekte Gunung Salju, kita akan menuju dunia neraka kuno. Kota Chengxi Bao. Aku ingin menemui seseorang di kota itu, ucap King Ruo dengan penuh semangat. Baik penguasa. Di atas punggung Huo Zoudao yang terus bergerak itu, King Ruo lalu mengeluarkan sebuah bola kristal putih. Andai saja kristal kenangan ini masih dapat digunakan, aku tidak perlu berurusan dua kali dengan para murid bajingan itu, batinnya sambil menatap bola kristal yang didapatnya dari lelang di kota Nanren sebelumnya. Penguasa, apakah Anda ingin membuangnya? Tidak, aku ingin memperbaikinya, tetapi aku kekurangan bahan, jawabnya sambil menimang-nimang bola kristal itu. Penguasa, jika aku boleh tahu bahan apa yang Anda perlukan itu? Bola mata seekor kilin langit, jawab King Ruo sambil tersenyum kecil. Tiba-tiba Huo Zoudao berhenti. Penguasa, maksud Anda? Tanyanya dengan suara gugup yang membuat King Ruo tiba-tiba tertawa. Zoudao, aku hanya bercanda. Lagi pula sejak kapan mata kilin langit digunakan untuk memunculkan kenangan, kristal ini hanya memerlukan pecahan jiwa makhluk langit yang memiliki kenangan baik, tapi aku kesulitan menemukan hal itu. King Ruo menjelaskan. Hais, penguasa, candamu tidak lucu, ucapnya sambil bergerak dengan perlahan, walaupun dirinya kesal karena candaan itu, tetapi aura negatif yang terus menyerang tubuhnya kini telah hilang bersamaan tawa keras King Ruo. Semakin lama tubuhnya bergerak, semakin cepat hingga melesat dengan kecepatan puncaknya. 1 minggu kemudian, Sekte Gunung Salju, di dalam kawasan tempat tinggal para murid elit, ke-13 murid yang kembali bersama Tetua Lei Xin satu persatu memasuki sebuah ruangan rahasia di tempat itu. Setelah pulang dari wilayah Laut Barat, para murid itu benar-benar tidak merasakan kedamaian di dalam hati mereka, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan pembicaraan di tempat ruang rahasia. Di dalam ruangan, dengan wajah tegang dan serius, Saudara Kongju, sampai kapan kita menyembunyikan kebenaran ini? Tanya seorang murid dengan tubuh bergidik. Saudara Xiaomei, aku juga tidak tahu, tetapi kita benar-benar dalam posisi yang sulit. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu mendesah panjang dan menggelengkan kepala. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa yang mereka temui saat itu adalah King Ruo, seorang yang sangat dihormati di Sekte Gunung Emas. Saudara, aku benar-benar tidak ingin berjumpa lagi dengannya, ucap seorang murid dengan tubuh bergidik. Kesalahan kita saat itu adalah tidak jujur. Jika kita jujur, mungkin akan ada pengecualian, ucap Xiaomei. Benar, tetapi saat ini kita benar-benar telah terlambat dan memancing kemarahan, ucap Kongju pelan. Ah, bajingan si Panzi, jika dia tidak membujuk kita untuk menyerang tetua tersebut mungkin kita tidak akan mengalami masalah seperti ini, seorang murid merutuk. Saudara benar, saat itu dengan jelas tetua tersebut meminta pertolongan, tetapi mengapa kita justru terbujuk oleh si Panzi untuk mengerangnya? Andai saja saat itu kita menolongnya, mungkin kita akan mendapat hadiah besar. Hush, kalian ini menyalahkan orang lain, lagi pula Zi Panzi telah mati. Saat ini mungkin akan menjadi giliran kita, ucap Xiaomei yang membuat ruangan itu tiba-tiba menjadi senyap. Tiba-tiba semua orang di dalam ruangan itu membayangkan reaksi dan tindakan yang dilakukan oleh King Ruo saat dirinya mengetahui kebenaran yang telah mereka lakukan tersebut. Saudara, bagaimana ini? Tanya seorang murid dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Aku rasa kematian akan segera datang menjemput kita, ucap seorang murid sambil tertawa. Hush, jangan berkata seperti itu, ini bukanlah candaan, ucap Kongju gusar. Saudara Kongju, tenanglah. Aku yakin King Ruo tidak akan mengetahui kebenaran ini, jawab murid tersebut dengan santai. Jangan terlalu menganggap remeh hal seperti ini. Jika yang kita hadapi adalah orang lain mungkin aku yakin, tetapi yang kita hadapi ini adalah seorang King Ruo yang kita sendiri telah melihat tindakannya. Apakah itu berarti kalian ingin kebenaran yang terungkap? Sudahlah, aku yakin Patriark serta para tetua juga tidak akan membiarkan King Ruo bertindak sembarangan di dalam sekte.
Bagaimana saudara yakin? Apakah kalian lupa bahwa King Ruo telah membebaskan kita? Jika dia melakukan penyerangan maka tindakannya itu dengan jelas menyalahi aturan yang sudah ada, dan tindakannya bisa memicu perang besar, ucapnya dengan wajah serius. Saudara benar, ucap beberapa murid sambil tertawa. Saudara, kalian terlalu menganggap remeh King Ruo. Aturan seperti itu tidak akan berlaku padanya, ucap Xiaomei dan Kongju sambil menggelengkan kepala. Saat mereka sedang berbincang-bincang di tempat itu, tiba-tiba mereka merasakan kawasan gunung salju bergetar dengan keras. Apa yang terjadi? Ucap mereka dengan wajah panik. Mari kita lihat, ucap seorang murid berdiri dari tempat duduknya. Saudara, jangan bodoh. Kita semua harus tetap berada di sini. Tunggu sampai tetua datang. Dari dalam ruangan itu sekali lagi mereka merasakan kawasan gunung salju bergetar dengan sayup suara ledakan yang menggema. Di luar ruangan, dalam waktu singkat, ratusan hingga ribuan para murid bahkan para tetua dan patriark sekte gunung salju terbang ke atas langit bergerak menuju sumber ledakan. Patriark, sumber getaran itu ada di depan pintu gerbang utama. Seorang tetua datang melapor dengan tergesa-gesa. Dengan segera kerumunan besar itu bergerak menuju gerbang utama sekte. Saat mereka tiba di tempat itu, tampak seorang pemuda berdiri di atas langit gerbang sambil menatap kerumunan yang terus berdatangan itu dengan santai. Beberapa tetua yang pergi bersama Lei Xin ke wilayah Laut Barat tiba-tiba menegang. Wakil pemimpin, ada apa ini? Tanya Lei Xin dengan tegas. Keberaniannya muncul saat melihat ribuan para murid yang muncul di tempat itu. Selain itu juga, keberaniannya bertambah saat melihat kedatangan patriark dan para tetua yang terlihat hampir murka itu. Aku datang dengan hormat meminta kalian untuk menyerahkan ke-13 murid yang telah kembali bersama Anda sebelumnya. Ucap King Ruo dengan tatapan dingin. Sungguh lucu, sejak kapan tindakan penghancuran itu disebut dengan tindakan terhormat? Seorang tetua menyanggah dengan sengit. Tetua, kedatanganku kali ini masih dengan sikap yang ramah. Jika menilik dari perasaanku saat ini, mungkin aku sudah menghancurkan gunung salju ini dan mengubahnya menjadi padang pasir. Apakah kalian meminta aku melakukannya? Dengan suara meninggi, ribuan para murid, para tertua serta patriark terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang ada di hadapannya begitu berani. Lei Xin, serahkan sekarang juga, jangan memaksaku untuk melakukan tindakan di luar batas. Lei Xin terdiam dan menatap King Ruo dengan tatapan tajam. Wakil pemimpin, tindakan Anda akan menyalahi aturan. Aku tidak peduli dengan aturan itu. Yang aku mau serahkan mereka sekarang, ucap King Ruo dengan nada lantang. Kerumunan itu terdiam. Mereka begitu penasaran saat Lei Xin terus menyebut pemuda tersebut dengan wakil pemimpin. Sus, tapak putih dengan balutan petir hitam keemasan muncul dari kehampaan dan menampar gerbang sekte. Duar, ledakan dahsyat bergema bersamaan dengan hancurnya pilar-pilar raksasa gerbang tersebut. Apakah kalian meminta aku melakukan hal seperti ini? Lei Xin dan semua orang benar-benar terkejut dengan tindakan itu. Mereka tidak menyangka jika pemuda tersebut terus memprovokasi dengan cara ini sangat berani, bahkan tindakan itu dilakukan di hadapan semua tetua dan patriark sendiri. Tuan, siapa Anda? Tanya patriark sekte tersebut dengan wajah memerah kesal. Itu tidak penting. Aku ingin otoritas yang memegang seluruh tanggung jawab sekte ini muncul di hadapanku. Tuan, akulah orang itu, Sue Bei. Sang patriark memperkenalkan dirinya. King Ruo menatap tajam ke arah Sue Bei dengan santai. Bagus, Patriark Sue Bei, kalian telah mendidik para murid yang tindakannya lebih rendah dari binatang. Aku ingin mereka diserahkan kembali padaku sekarang juga. Tuan, siapa Anda dan mengapa Anda begitu menginginkan para murid kami? Lalu apa yang telah mereka lakukan? Tanya Sue Bei dengan heran. King Ruo menggelengkan kepalanya lalu menatap Lei Xin dengan tajam. Patriark, sudahlah. Aku tidak ingin berbasa-basi. Serahkan saja mereka, maka urusan ini akan selesai. Ucap King Ruo. Lancang. Berani sekali kamu bertindak pongah di depan Patriark. Seorang tetua murka.
King Ruo mendelik tajam menatap tetua tersebut. Apakah aku bicara dengan Anda? Kata-kata itu benar-benar membuat sang tetua murka, namun dia masih menahan diri karena pada saat dirinya akan bergerak tindakannya langsung dihentikan oleh Sue Bei. Kamu, ucapnya geram sambil menunjuk King Ruo. Apakah kalian akan melindungi para bajingan itu atau menyerahkannya padaku? Ucap King Ruo dengan sorot mata yang semakin dingin. Sue Bei terdiam. Menurutnya berbasa-basi dengan pemuda tersebut adalah sesuatu yang sia-sia karena dia tidak akan pernah mendengar alasan, lalu menatap Lei Xin. Tetua, beberapa minggu yang lalu Anda baru saja kembali dari wilayah barat. Apakah masalah ini ada hubungannya dengan kepergian Anda saat itu? Duar, ledakan keras mengejutkan semua orang, yang disertai dengan raungan kesakitan dari salah seorang tetua yang terlempar dengan keras hingga menghantam pohon-pohon besar yang ada di kawasan gerbang sekte tersebut. Jangan tanya mengapa, ini karena kalian yang memaksaku untuk bertindak seperti seorang binatang. Ucap King Ruo sambil menyerang salah seorang tetua lainnya dan menamparnya dengan keras. Duar, ledakan keras bergema saat ketua tersebut menahan tamparan dengan menggunakan kekuatannya. Walaupun demikian, tetua tersebut terlempar hingga menghantam pohon-pohon besar dan merobohkannya. Kedua tetua yang King Ruo serang tersebut adalah mereka yang pernah ikut bersama Lei Xin ke wilayah barat sebelumnya. Bajingan, tunjukkan sopan santun di rumah kami, teriak seorang tetua marah. Kalian sendiri yang tidak menunjukkan keramahan itu. Aku datang, dan kalian menghadang dengan banyak orang. Selain itu, kalian juga menganggap remeh kedatanganku dengan terus berbasa-basi. Bajingan, para murid, tangkap dia, teriak Sue Bei murka. Tindakan King Ruo tersebut benar-benar telah menghinanya sebagai seorang patriark sekte. Patriark, jangan, dia. Lei Xin menghentikan tindakan Sue Bei. Katakan, teriak Sue Bei marah. Dia wakil pemimpin King Ruo itu, ucapnya dengan terbata-bata. Dengan seketika ribuan para murid yang merupakan para ranah dewa bumi yang bergerak, tiba-tiba menghentikan pergerakannya dan mundur hingga beberapa meter. Plak, plak, suara tamparan keras menghantam wajah Lei Xin, kemarahannya semakin meledak saat mendengar kata-kata itu. Dengan wajah memerah, Sue Bei menatap ke arah King Ruo dengan tajam. Wakil pemimpin King Ruo, walaupun aku menghormati sekte Gunung Emas, tetapi tindakan Anda ini benar-benar di luar batas. Patriark, aku datang secara pribadi dan tidak membawa nama sekte. Jadi jangan libatkan sekte Gunung Emas, jawab King Ruo santai. Oh, Anda sungguh hebat. Berani membuat kekacauan bahkan datang secara pribadi. Anda sungguh hebat dan luar biasa. Aku suka gairah itu, ucap Sue Bei dengan suara meninggi. Patriark, aku berikan waktu 5 menit untuk menyerahkan mereka. Jika tidak, jangan salahkan aku untuk melakukan kekacauan yang kalian sendiri akan menyesalinya. Aku adalah orang yang tidak bermain-main dengan kata-kata, ucap King Ruo memotong kata-kata Sue Bei. Semua orang yang ada di tempat itu terdiam, tanpa mereka sadari tubuh mereka bergidik ketika mendengar King Ruo berkata-kata dengan suara lantang dan mengancam mereka dengan hal seperti itu. Mereka semua tentu saja telah mendengar sepak terjang King Ruo yang sangat tegas dengan kata-katanya akan tindakannya yang sangat kejam itu. Sue Bei terdiam, ketegaran hatinya tiba-tiba menciut saat mendengar ancaman itu lalu menatap para tetua yang ada di tempat itu. 2 menit adalah waktu kalian untuk berunding dan 3 menit adalah waktu kalian untuk menyerahkannya, ucap King Ruo yang sepertinya mengetahui maksud mereka. Tanpa menunda, Sue Bei dan para tetua melakukan perundingan dan berbicara melalui telepati sambil sesekali menatap ke arah King Ruo. Sue Bei menatap Lei Xin dengan kesal. Tetua Lei Xin, mengapa urusan seperti ini Anda bahkan tidak melapor padaku? Apa solusi Anda? Ucapnya dengan wajah geram. Pak Patriark aku, jawabnya dengan terbata-bata. Bajingan, kamu terlalu menganggap remeh bocah keparat itu. Para tetua, apa pendapat kalian mengenai hal ini? Tanya Sue Bei dengan kesal. Patriark, secara pribadi aku benar-benar tidak bisa menoleransi tindakan yang seperti ini. Jika kita menuruti permintaannya,
Itu berarti kita lemah, namun jika kita melawan kehendaknya, dia akan memicu keributan dan ujungnya akhirnya adalah peperangan. Kita telah mendengar bahwa dia datang secara pribadi, namun aku tidak yakin jika Mo Lin atau bahkan Tetua Agung King Ruyue akan melepaskan masalah ini begitu saja, seorang tetua berpendapat. Satu-satunya cara adalah kita harus membunuhnya, ucap tetua yang terkena tamparan King Ruo sebelumnya. Patriark, sudah berapa tahun ini dia tidak muncul, tetapi muncul kembali dengan cara yang seperti ini. Aku yakin dia dengan sengaja melakukannya untuk menaikkan namanya yang telah hilang itu. Pembicaraan singkat itu benar-benar memacu kemampuan berpikir para tetua untuk memutuskan secara cepat atas tindakan yang akan mereka lakukan. Aku butuh solusi terbaik, bukan seperti yang kalian sampaikan itu. Apakah kalian benar-benar yakin akan berperang dengannya? Ucap Patriark dengan wajah masam. Patriark, pilihannya ada dua, menyerahkan para murid itu atau membunuhnya. Sue Bei terlihat bingung dan ragu. Pilihan yang ada di depan matanya benar-benar sulit untuk diputuskan. Pilihan pertama adalah mengenai harga diri, karena dengan menyerahkan para murid, itu berarti mereka adalah sekte yang benar-benar lemah, terlebih lagi hanya karena ancaman satu orang saja. Wibawa mereka pasti tiba-tiba akan runtuh karena tidak dapat melindungi orang-orangnya. Sedangkan pilihan kedua adalah nyawa banyak orang, karena King Ruo tentu akan menyerang dan membunuh para murid. Jika aku menjadi kalian, aku akan lebih memilih nyawa, karena harga diri merupakan sesuatu yang masih dapat diperbaiki. King Ruo tiba-tiba menyela dengan suara lantang. Sue Bei serta para tetua begitu terkejut. Mereka tidak menyangka jika King Ruo sepertinya mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan. Bajingan, bocah dari mana kamu yang berpikir bahwa kamu adalah dewa kehidupan dan kematian? Ucap suara bergema dari kedalaman sekte gunung salju yang disertai dengan kemunculan seorang pria paruh baya dengan hawa dingin yang sangat dahsyat. Matanya yang tajam menatap King Ruo dengan sinis. Tetua Agung, dia adalah wakil pemimpin puncak sekte gunung emas, King Ruo itu, ucap Sue Bei menjelaskan. Oh, tidak heran jika dia bertindak seenak jidatnya, karena ada kekuatan besar yang ada di belakangnya. Berbicara dengan santai sambil menatap King Ruo dengan pandangan menghina. King Ruo yang menyamarkan tingkat kultivasinya sebagai kultivator dewa langit tingkat dasar itu, menatap Tetua Agung Sekte Gunung Salju itu sambil tersenyum. Tetua Agung, aku suka kata-kata Anda, bahkan tatapan itu benar-benar membuatku sangat bergairah, ucap King Ruo dingin. Oh, apakah benar? Jika demikian aku akan menambahkannya. Sekarang pergi dan enyah dari hadapan kami, ucapnya dengan suara lantang. Kalimat yang baru saja dilontarkan oleh Tetua Agung benar-benar memacu jantung semua orang yang ada di tempat itu berdetak dengan kencang. Tetua Agung, dia itu King Ruo. Sue Bei berbicara mengingatkan sang tetua untuk bersikap lebih lunak. Patriark, apa yang Anda takutkan? Jawabnya dengan wajah kesal. Tetua Agung, apakah Anda ingin mendengar penjelasanku ini terlebih dahulu? Tiba-tiba King Ruo berbicara. Oh, ternyata Anda juga bisa melunak. Silakan, ucapnya dengan senyum menghina. Patriark, lihat, dia telah melunak. Jika kita takut padanya, maka dia akan bertindak semena-mena. Orang arogan seperti dia harus kita hadapi dengan keras, dengan begitu baru dia akan menghormati kita, ucapnya sambil tersenyum. Tetua Agung, para murid Anda bertindak lebih rendah dari binatang. Tujuan kedatanganku adalah untuk menangkap mereka dan menghukumnya, ucap King Ruo tersenyum sampai wajah senang Tetua Agung tiba-tiba berubah menjadi sangat masam. King Ruo, jangan pernah berpikir aku takut. Seharusnya demikian, ucap King Ruo memotong kata-katanya. Kamu, cukup, aku sudah lama menunggu dan itu adalah hal yang sangat membosankan. Lagi pula urusanku tidak hanya mengurusi masalah sampah seperti ini, ucapnya dengan menunjukkan wajahnya yang begitu kesal. Dalam hitungan ketiga, jika kalian tidak membawa keluar para murid tersebut, maka aku akan membunuh sebanyak 70 kali lipat dari jumlah yang ada saat itu. 1. Tanpa menghiraukan Sue Bei dan Tetua Agung sedang berbicara,
2, 3. Duar, ledakan keras bergema. King Ruo bergerak dan menyerang para murid elit yang ada di tempat itu. Setiap satu tamparan keras, satu murid roboh dan terjatuh. Cipratan darah dan potongan tubuh kini mulai berjatuhan membasahi kawasan gerbang utama Sekte Gunung Salju. Tanpa menunggu perintah Sue Bei, ribuan para murid yang ada mulai membentuk formasi serangan sambil melepaskan tembakan tombak es dalam skala yang sangat besar dan luas. Sue Bei dan para tetua yang sedang berdiskusi itu menghentikan tindakannya menatap King Ruo yang bertindak liar di hadapan mereka. Kita akan melihat seberapa kuat King Ruo ini, ucap tetua agung berbicara pada Sue Bei. Benar, biarkan para murid melemahkan kekuatannya, setelah itu baru giliran kita, ucap para tetua dengan geram. King Ruo tersenyum santai sambil bergerak dan menampar para murid tersebut. Kalian terlalu naif, ucap King Ruo lantang. Ribuan para murid yang merupakan para kultivator dewa tingkat rendah hingga tingkat dewa bumi terus bergerak menyerang dengan menggunakan berbagai jenis formasi serangan. Setelah melihat ratusan para murid yang merupakan kultivator dewa tingkat rendah hingga tingkat dewa bumi terus berjatuhan membuat para tetua tersebut tidak dapat menahan diri. Formasi es kematian, teriak seorang tetua mengerahkan seluruh pasukan yang ada di tempat itu membuat formasi serangan. Dalam waktu singkat, 3 tombak es raksasa dari 3 sudut yang berbeda muncul dengan ledakan hawa dingin yang dapat membekukan tubuh seketika. Ingin menyerangku dengan formasi serangan seperti ini? Kalian menganggap diri terlalu tinggi, ucap King Ruo sambil membuat segel tangan. Trak, kilatan petir dengan suara yang berderak-derak tiba-tiba muncul di atas langit gerbang utama Sekte Gunung Salju yang dengan perlahan membentuk sebatang tombak petir yang menyala. Sus! King Ruo melesat terbang menyambar tombak petir itu dan menghantamkannya pada tombak es raksasa yang bergerak menyerangnya dari 3 sisi tersebut. Duar, ledakan dahsyat mengguncang tempat itu hingga mengirim terbang siapa saja yang berada di sekitar gelombang ledakannya. Ketiga tombak es raksasa yang menyerangnya dari 3 arah itu hancur begitu saja bersamaan dengan teriakan kesakitan dari para murid yang mendapat serangan balik. Sus! King Ruo bergerak zigzag ke berbagai arah menghantamkan tombak petirnya pada setiap murid yang berusaha menyerangnya dan mengubahnya menjadi kabut darah. Sue Bei, saat ini aku sedang menghitung dan telah membunuh 700 murid, dan itu berarti masih ada tersisa 350 murid lagi. Jika kalian tidak memenuhi tuntutanku maka tombak petir ini akan menghabisi para murid kalian. Beberapa tetua tingkat tinggi hingga tetua tingkat rendah yang berusaha menahan serangan itu terlempar, bahkan beberapa dari mereka yang terkena serangan langsung diledakkan menjadi kabut darah. Kekacauan yang sangat mengerikan benar-benar mengguncang tempat itu. Kawasan gunung salju yang tertutup salju putih itu kini penuh dengan bercak darah di berbagai tempat dengan raungan kesakitan para murid yang berusaha melarikan diri. Kalian benar-benar menguji kesabaranku, bahkan menganggap kata-kataku sebagai bualan, ucapnya mengoceh sambil terus menyerang. Berbagai jenis serangan mantra formasi yang dilancarkan oleh para murid itu dapat dipatahkan dengan mudah, sehingga membuat tetua agung dan Sue Bei turun tangan. Wakil pemimpin, apakah Anda benar-benar ingin menghabisi para murid kami? Sue Bei berusaha menekan tindakan King Ruo. Anda terlalu banyak bicara dan mengabaikan kata-kata yang telah aku sampaikan sebelumnya, ucapnya sambil menghajar para murid. Sue Bei berpikir sejenak berusaha mengingat tuntutan yang disampaikan oleh King Ruo sebelumnya. Wakil pemimpin aku akan memenuhi tuntutan Anda, ucapnya sambil berusaha meminta King Ruo menghentikan serangannya. Sudah aku sampaikan sebelumnya, aku tidak akan memberi muka pada kalian. Jika kalian ingin menghentikanku, hadirkan mereka sekarang. Lei Xin, sekarang, teriak Sue Bei memberi perintah. Tanpa menunda, Lei Xin serta beberapa para murid bergerak meninggalkan tempat itu menuju kawasan terdalam sekte yang merupakan tempat tinggal para murid elit. Di dalam ruangan rahasia, situasi yang terjadi di sekte benar-benar membuat para murid yang bersembunyi di dalam ruangan itu merasakan jantung mereka berdetak dengan cepat. Belum ketegangan mereka hilang,
Tiba-tiba pintu ruangan itu meledak. "Kalian semua keluar!" teriak Lei Xin murka. Tetua, ada apa?" ucap mereka dengan wajah bingung. "Bajingan keparat, apa yang telah kalian lakukan sebenarnya?" ucapnya dengan wajah merah padam sambil menampar salah seorang di antara mereka yang berbicara. "Tetua, kami, diam, tangkap mereka," ucap sang tetua memberi perintah pada para murid yang bersamanya. Dengan segera para murid itu lalu menangkap Xiaomi dan rombongannya dan membawanya keluar menuju gerbang utama sekte. Di hadapan banyak orang, King Ruo yang sedang menghajar para tetua yang berusaha melawannya tiba-tiba menghentikan serangannya saat dia melihat Lei Xin muncul bersama beberapa murid yang ditahan oleh beberapa murid elit lainnya. King Ruo menyeringai dingin. "Kalian akhirnya datang juga," ucapnya yang langsung menghampiri para murid tersebut dan menembakkan rantai jiwa. Rantai emas dengan balutan petir itu langsung melilit para murid itu dengan erat. "Ah!" teriak mereka mulai kesakitan saat kekuatan petir yang ada pada rantai tersebut menyerang kekuatan jiwa mereka. "Kalian berhutang penjelasan pada Patriark dan pada semua orang. Lakukan sekarang," ucap King Ruo dengan seringai dingin. Para murid itu terlihat begitu ketakutan, mereka bahkan tidak mampu membuka mulutnya saat melihat ratusan tubuh yang telah dihancurkan di sekitar gerbang utama tersebut. Para murid tersebut menatap para tetua lalu mengarahkan pandangannya pada Sue Bei dan tetua agung yang terlihat geram. "Tetua, Patriark, kami. Lakukan sekarang juga, jangan memancing kemarahanku," suara King Ruo meninggi. Seorang murid lalu memberanikan diri menceritakan semua yang telah mereka lakukan di wilayah Laut Barat. Mulai dari keisengan Zi Panzi lalu menjadi sebuah kebiasaan. Murid tersebut juga menjelaskan tindakan mereka yang telah membuat King Ruo murka. "Patriark, kami telah menyerang seorang tetua yang saat itu meminta pertolongan pada kami, dan kami juga mengambil sumber daya yang dimilikinya dengan paksa," ucapnya dengan wajah menunduk. Tempat itu tiba-tiba menjadi hening. Tak seorang pun yang dapat berkata-kata setelah mendengar apa yang diceritakan oleh murid tersebut. Sue Bei dan para tetua yang ada di tempat itu merasa sangat geram dan malu, bahkan sang tetua agung tanpa dapat menahan diri menghampiri seorang murid dan menamparnya. Duar, ledakan keras bersamaan dengan hancurnya kepala sang murid yang berubah menjadi kabut darah. "Pergi!" teriak King Ruo marah sambil menampar tetua agung sehingga membuat suasana menjadi tegang kembali. "Kamu!" teriak tetua agung murka sambil menunjuk King Ruo. "Apa Anda masih ingin merasakan tamparanku lagi?" ucap King Ruo menatap tetua agung dengan dingin. Anda tidak memiliki hak untuk menghukum, apalagi membunuhnya," ucap King Ruo dengan nada lantang. "Bajingan! Kamu benar-benar tidak memiliki sopan santun. Kamu anggap apa kami ini?" teriak seorang tetua marah. "Tetua, Anda benar-benar membuatku ingin tertawa. Dari mana keberanian Anda datang mengataiku demikian?" ucap King Ruo yang tiba-tiba lenyap dari pandangan semua orang dan muncul di hadapan sang tetua. Sus, sang tetua membuat gerakan dan menyerang King Ruo yang muncul di hadapannya. Namun tiba-tiba gerakannya terhenti saat tangan King Ruo sudah mencengkeram lehernya. "Katakan sesuatu agar aku dapat memberi pertimbangan," ucap King Ruo dengan tatapan dingin. "Penghinaanmu ini akan aku ingat sampai mati," jawabnya sengit. "Oh, sesuai permintaan." Sus, tubuh itu terlempar menghantam pohon dan merobohkannya, namun bukan karena hal itu membuat tetua tersebut meraung kesakitan, tetapi api putih yang tiba-tiba muncul dari punggungnya. Ah, raungan kesakitan menggema dengan keras membuat semua orang yang mendengarnya ketakutan. "Tetua Agung, apa kamu paham dengan tindakanku ini?" tanya King Ruo dengan tatapan dingin. Tetua Agung yang masih merasakan sisa tamparan keras di wajahnya merasa kemarahan di dalam hatinya semakin menyala saat King Ruo membakar tetua tingkat tinggi tersebut. "Ini benar-benar penghinaan," teriak sang tetua agung murka. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.